Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Waqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah majelis ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, juga diberi kesempatan untuk bertemu kembali di majelis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita malam ini berada di malam ke-10 dari bulan Muharram. Karena itu, sebelum lupa, saya ingin mengingatkan pada diri sendiri, juga Bapak Ibu sekalian, bahwa di 10 Muharram ini yang dikenal sebagai hari Asyura, atau hari yang ke-10, kita disunahkan untuk bersama-sama melaksanakan saum. Karena itu esok hari mari kita agendakan, kita niatkan untuk saum di 10 hari hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, ini termasuk saum yang sangat dianjurkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 2 hikmah kalau kita lihat. Pertama, hikmahnya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saum di bulan Muharram itu yukaffir sanah al-madiyah, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Karenanya maka sungguh sangat disayangkan kalau kita melewatkan kesempatan yang sangat istimewa ini. Kemudian hikmah yang kedua, kalau kita lihat dalam beberapa literasi, disebutkan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu adalah terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa penting di mana para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini para nabi, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah
satu riwayat menyebutkan tobatnya Nabi Adam alaihi salam itu juga diterimanya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga Nabi Nuh diselamatkan dari peristiwa banjir, ya, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Dengan demikian maka banyak peristiwa-peristiwa penting di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para kekasih Allah, terutama para nabi yang mulia. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah saum itu antara lain sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semuanya kita besok bisa nawaitu ya untuk bersama-sama melaksanakan saum. Baik, sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalam taklim kita pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang tanda-tanda atau ciri-ciri hamba Allah, ya, kaum beriman yang dituntun ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang paling penting yang hampir setiap saat kita mohonkan kepada Allah, yaitu kita bermohon agar kita ditunjukkan ke jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat misalnya, minimal kita 2 kali kita berdoa dengan kalimat itu. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Di situ kita sama-sama berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah sendiri menjelaskan jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana, ya. Nah, itu dalam testimoni sejarah, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan hidupnya para nabi, jalan hidupnya para siddiqin, jalan hidupnya para syuhada, dan jalan hidupnya orang-orang soleh. Nah, itulah yang dalam Al-Fatihah ayat 6 dikatakan sebagai siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian kita juga dalam sholat itu bermohon supaya kita diberi hidayah, yaitu kapan? Ketika kita duduk di antara 2 sujud. Kita baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wahdini. Nah, di situ kita bermohon kepada Allah, tunjukkan jalan hidayah kepadaku. Nah, bagi kaum muslimin yang ketika sholat subuh membaca kunut itu sudah pasti. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukkan kami
Fiman hadait, ya, ke jalan hidupnya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, dianugerahi hidayah, begitu. Nah, begitu pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan hidup, kita sangat meyakini bahwa ketika kita telah dituntun oleh Allah, ya, ke jalan hidayahnya, maka pasti betapapun beratnya perjalanan hidup yang kita lalui, ya, walaupun ketika kita menjalaninya itu tidak selalu mulus. Nah, yang namanya perjalanan hidup itu kan ada yang lurus, ya, ada yang ada yang turun, ada yang naik, gitulah ya. Ada yang berbelok-belok dan lain sebagainya. Tapi ketika kita yakin bahwa kita sedang berada di jalan hidayah, maka kita akan menjalaninya itu dengan penuh kemantapan. Kita akan tetap, ya, menapaki, menyusuri jalan itu. Karena kita yakin bahwa cepat atau lambat pasti kita akan sampai ke tempat yang dituju, ya, yaitu selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat, ya. Nah, berkaitan dengan hidayah ini, meskipun sering disampaikan secara umum, itu yang disebut hidayah itu ada dua secara umum. Pertama adalah hidayatul hakiki, kalau kata para ulama. Artinya hidayah yang hakikat. Hidayatul hakiki itu hidayah yang hakikat, itu pada dasarnya dia berada pada genggaman zat sang pencipta dari hidayah itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah yang hakiki itu sepenuhnya otoritasnya, kehendaknya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak untuk memberi hidayah kepada seseorang, maka betapapun dia menurut ukuran manusia itu tidak mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan Allah. Nah, itu namanya hidayatul hakiki, ya. Itu hidayah yang hakikat. Ada hidayah yang disebut namanya hidayah majazi, hidayah kiasan. Dalam arti hidayah majazi ini yaitu jalan hidayah yang Allah berikan kepercayaannya, sebahagian kepercayaannya yaitu kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi penunjuk, pembimbing jalan hidayah. Mungkin kalau dalam perjalanan itu ada semacam semacam guide kalau kita mau berada di satu tempat, ya. Misalnya Bapak dan Ibu ketika umroh itu atau ketika haji, maka supaya perjalanan kita itu mudah, lancar, ya, itu maka biasanya dibimbing oleh seseorang yang sudah paham tentang seluk-beluk tanah suci. Disebut namanya guide kalau di tour itu disebut namanya guide. Itu kalau di sana disebut namanya mutawif, ya, mutawif. Itu. Jadi demikian juga dalam kehidupan ini ada orang-orang tertentu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kepercayaan untuk membimbing saudara yang lainnya yang belum mengenal tentang jalan hidayah itu. Siapa mereka? Yaitu yang disebutkan tadi dalam Al-Qur'an. Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Termasuk dalam hal ini adalah tentu para ulama.
Jadi mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menuntun saudaranya kaum muslimin yang lain supaya bersama-sama berada di jalan hidayah. Nah, secara lebih luas juga para ulama membagi yang namanya hidayah itu ada hidayatul ammah, ada hidayah yang sifatnya umum. Ya, artinya semua orang itu punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah ini. Ya, ini dibagi ada 4 macam. Di antaranya adalah pertama disebut sebagai hidayatul gharizi, kalau ulama menyebut namanya, yaitu hidayah yang bersifat insting, ya, naluri, insting. Seperti katakanlah satu contoh yang sering dijadikan sebagai contoh, bayi, ya, ketika ia ingin memberitahukan tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya, biasanya bayi memberitahukan kepada orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa tangis. Nah, menangisnya bayi itu petunjuk bagi orang tua. Mungkin dia dalam keadaan dalam keadaan posisinya yang tidak nyaman, ya, itu, atau karena dia lapar atau haus. Nah, biasanya bahasanya bahasa tangis. Itu hidayah umum yang pertama. Yang kedua disebut namanya hidayah indrawi, ya, hidayah indrawi. Kalau kita yang sangat menonjol dari hidayah indrawi ini yang disebut sebagai panca indera. Dan yang paling menonjol dari panca indera itu terutama 2, yaitu pendengaran dan penglihatan. Disebut namanya hidayatul hawas. Yang ketiga adalah hidayatul akli, hidayah akal. Dengan hidayah akal maka kita bukan hanya bisa membedakan warna-warni kehidupan, tapi dengan hidayah akal itu manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa manfaat, mana yang membawa mafsadat, kerusakan. Nah, bahkan dengan hidayatul akli itu manusia bisa berkreasi, berinovasi. Manusia bisa melahirkan karya-karya dalam kehidupannya. Dengan hidayatul akli ini pula, maka lalu lahir kemudian apa yang disebut namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu berkat hidayatul akli. Tetapi betapapun hebatnya hidayah akal, itu ada banyak persoalan yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yaitu hal-hal yang sifatnya ghaibah, perkara-perkara ghaib, seperti ketika seseorang meyakini adanya surga dan neraka. Nah, surga dan neraka itu tidak bisa dipahami dengan hidayatul akli. Nah, sebab itu bukan jangkauan akal, ya, bukan jangkauan akal. Tapi itu kita dapat meyakini tentang adanya surga dan neraka itu dengan hidayatuddin, yaitu hidayah agama, hidayah wahyu, ya, hidayah wahyu. Nah, itu termasuk hidayah umum. Nah, kemudian ada yang disebut namanya hidayah khusus. Yaitu apa? Hidayah khusus ketika kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan, kelancaran untuk menapaki jalan hidayah itu, ya, sehingga kita bisa selamat sampai di tujuan. Sebab tidak sedikit mereka yang paham banyak tentang hidayah akal, hidayah agama, ya,
Tetapi ketika harus menjalankannya itu tidak mudah. Tidak mudah ketika menjalankannya. Nah, apa tanda-tanda seseorang ketika dia diberikan hidayah khusus? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, bahwa Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Upami diterjemahkan dalam bahasa Sunda, biasanya sok langkung mantep ya ini. Saya mulai berpikir kembali betapa penting Pak DKM, Pak Haji, ya sekarang itu kita untuk kembali mensosialisasikan dakwah kita dengan bahasa Sunda. Mohon maaf, di televisi itu ada satu channel TV. Itu satu ketika saya buka channel itu, terus ada dialog Pak dalam bahasa Sunda. Dialog dalam mani halus bahasa teh. Terus anu nyarariosna nganggo naon ya? Nganggo beno dan nganggo anggoan Sunda gitu. Ikatnya itu menganggo ikat gitu ya. Kemudian bahasanya Sundanya halus gitu ya. Bahasa Sundanya halus. Ternyata setelah dicermati itu, dia bukan dakwah Islam ya, tapi dakwah non muslim gitu. Masya Allah ini. Nah, jadi dia saya lalu ini kontak dengan kawan-kawan di Majelis Tabligh. Saya bilang sok tingali geura perhatoskeun ceng ya batur dakwahna geus jiga kieu gitu. Nah ieu periogina urang kembali mensosialisasikan itu ngabiasakeun bahasa Sunda Sunda. Geura ayat ieu upami urang terjemahkeun nya logatan ku bahasa Sunda geura. Paman maka sing saha jalmi. Sing saha jalma. Ieu teh hartosna umum. Setiap orang sadaya jalmi itu sadayana ge berpeluang. Maka paman maka sing saha jalmi saha wae. Naon wae latar belakang. Yuridillah anu dikeresakeun. Anu ngeresakeun Allahu Allah ayyahdiyahu. Kana yen Allah baris maparin hidayah ka itu jalmi. Nah, kami terjemah bahasa Sunda mah kitu. Yasrah maka niscaya Allah baris ngalapangkeun sadrahu kana dadana lil Islam pikeun Islam. Dijelaskeun ku Imam Ali As-Sabuni, tanya kitabna kitab Imam Ali As-Sabuni. Saur Imam Ali As-Sabuni penjelasanana kieu man sa'a tegesna man sa'a sing saha jalmi sa'a anu dikaresakeun Allahu ku Allah hidayatahu kana yen Allah maparin hidayah ka eta jalmi qadapa maka Allah baris nyimpen fi qalbihi kana jero hatena nuron cahaya. Jatun saur penjelasanana kitu tah. Sing saha jalmi anu dikaresakeun ku Allah baris dipaparin hidayah maka eta jalmi
akan diletakkan ke dalam hatinya, yaitu mangrupi nuron, cahaya. Dampak tina disimpenan cahaya ku Allah kana eta hatena bayan pasahu, maka hate eta jalmi menjadi luas, janten lega, luas. Lahu bikin eta jalmi wayan syoroha, dan sarang lega, lapang, luas dan lapang. Wazaka, demikianlah tahkitu pisan itu alamatul hidayah, tanda ning hidayah eta jalmi lil Islam, ditunjukkan karena ajaran Islam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas nyarios maknahu hartosna, maknana yuwasi'u qalbahu, Allah baris ngalegakeun qalbahu kana hate eta jalma lit tauhidi, dilegakeun ku tauhid. Janten jalmi anu tadi teh anu dilegakeun teh sanes dilegakeun ku cahaya biasa, tapi eta jalma teh dilegakeun nyaeta lit tauhid, ku cahaya tauhid, wal iman, sareng iman. Tuh, upami jalmi ketika seseorang manahna hatena tos disimpenan cahaya ku Allah, mangrupi cahaya tauhid sareng cahaya iman, maka hate eta jalma teh sajabi luas oge bakal ngalegaan. Bahkan legana jalmi anu dipaparin ku tauhid mah itu tiasa melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Nah, contohna sapertos saha anu tangtos pisan. Contohna sapertos Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim tos teu bireuk deui tah, anjeunna disebatna ge bapa tauhid. Saking kuluas legana hatena itu dugi kakeun doa-doana oge menembus seluruh batasan ruang dan waktu. Ya. Cobi upami dilenyepan dina Al-Qur'an di antawis doa Nabi Ibrahim anu menembus sadaya batasan ruang sareng waktu, tiasa diuninga antara lain dina surat Ibrahim ayat 35 dugi ka 41. Didinya ayat doa wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata nyarios, so Nabi Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina, wahai Tuhan jadikanlah negeri ini, nu dimaksud negeri Mekah, baladal amina, negeri anu aman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, sareng jauhkeun abdi sareng anak incu abdi supaya henteu menyembah berhala. Itu anak budal asnam. Kunaon Nabi Ibrahim dugikakeun nyuhunkeun kitu ka Allah agar beliau beserta anak cucunya dilindungi tidak menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Gusti margi berhala-berhala itu nyata-nyata parantos menyesatkan gitu. Generasi-generasi manusia terdahulu. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Paman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, saestuna dia adalah bagian dari golonganku. Wa man asani, sareng sing saha jalma anu doraka teu nuturkeun ka kaula,
Inna rabbi wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Saestuna anjeun Gusti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sabada kitu teras Nabi Ibrahim ngadua, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian di turunan abdi di hiji lembah, nyaeta lembah Mekah teh. Inda baitikal muharram. Gusti naon margina ditempatkeun dina eta lembah teh? Rabbana liyuqimus shalah. Supaya aranjeun maranehanana mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah agar hati-hati manusia cenderung tertarik untuk mengunjungi mereka. Warzuqhum minas samarat. Berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'alallah, daya anu tersembunyi, daya anu samar mukuing Allah. Segala perkara anu aya di langit sareng di bumi. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku ketika aku berada di usia lanjut. Yaitu apa anugerahnya? Yaitu aku telah diberi 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sabada kitu teras Nabi Ibrahim ngadua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sadaya anu dikedalkeun yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam doa itu semuanya terwujud itu menjadi fakta dan kenyataan dalam kehidupan kita hari ini. Itu buktos bahwa betapa tauhid itu betul-betul menjadi sesuatu yang meluaskan. Numawi kitu saur Ibnu Abbas maknahu hartosna dilegakeun hatena teh nyaeta lit tauhidi, dilegakeun pikeun menerima tauhid wal iman sareng iman. Wahina suila, dan ketika ditaros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang maksud makna dari Al-Qur'an nu diaos tadi, yaitu Al-An'am ayat 125. Wahina suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat, tentang kandungan makna tina ayat ini, lalu Nabi berkata, idza dakhalan nur, apabila telah masuk an-nuru cahaya al-qalba ke dalam hati, infasaha, maka hati itu menjadi luas, wansyaraha, dan menjadi lapang. Qalu, lalu berkata para sahabat, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha, adakah wahai Rasulullah untuk tanda-tanda bahwa hati yang telah dimasuki cahaya yang lalu kemudian menjadi luas dan lapang itu, adakah tanda-tandanya bahwa dia tanda-tanda yang mudah dikenali oleh kita? Qala,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau ada 3 tanda-tanda bahwa seseorang hatinya itu telah diluaskan dan dilapangkan dengan cahaya tauhid dan iman. Apa tanda-tandanya? Pertama, al-inabatu ila daril khulud, yaitu adanya al-inabah. Inabah itu adanya kerinduan. Adanya kerinduan, ya, sapertos minimal urang rindu nalika urang setiap setahun sekali mah sok aya kerinduan hoyong mulih ka mana cobi, ka kampung halaman. Al-inabah gitu, ada kerinduan kata Rasulullah dalam hati orang itu untuk kembali ke mana? Ila daril khulud. Kembali rindu, kembali ke kampung keabadian. Ke kampung keabadian. Ada kerinduan kata Rasulullah. Al-inabatu ila daril khulud. Minimal tadi gambaran kerinduan nate sapertoskeun urang rindu mudik ke kampung halaman. Atanapi langkung saena oge contohna sapertoskeun urang rindu hoyong uih deui tiasa menunaikan ibadah haji katana suci. Itu jarang ngadangu wargi urang anu parantos dipasihan kesempatan ku Allah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh, itu jarang anu nyarios kapok. Itu justru mereka itu selalu ingin kembali lagi. Kinten itu gambaran kerinduan seorang mukmin anu ku Allah dipaparin hidayah teh. Al-inabatu ila daril khulud. Ada kerinduan untuk kembali ke kampung keabadian. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah tanda yang mudah dikenal bahwa seseorang itu telah dituntun ke jalan hidayah. Wattajapa andaril gurur. Wattajapa. Apa itu tajapa? Renggang. Nah, upami dina Al-Qur'an ayat Pak Haji itu ayat meningakeun ciri hamba Allah mah itu tatajaba junubuhum anil madaji, sok renggang ieuna naon biritna. Nah biritna teh naon ya punggungna ya itu anil madaji dari tempat tidur. Nah, itu jatan hartosna itu sare wae gitu. Gitu. Itu sare wae gitu mohon. Itu diuningakeun dina hal ieu ku Rasulullah ciri anu kadua teh yaitu wattajapa andaril gurur, sok ngarenggangan dari tempat-tempat anu pinuh ku gurur. Apa gurur teh? Tipu daya. Tempat-tempat dunia yang penuh dengan tipu. Harusnya saya terjemahkan tajapa di sini dalam bahasa Indonesia yaitu menjaga jarak. Tecaketing. Tecaketing itu. Karena tempat-tempat anu pinuh ku tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kan ada itu. Teras nukatilu wal isti'adadu lil maut. Dan dia selalu mempersiapkan perbekalan diri lil mauti, untuk menghadapi al maut. Qabla nuzuli, sebelum kematian itu tiba. Tilu saudara teh tanda bahwa seseorang itu telah dimasukkan ke dalam hatinya cahaya tauhid dan iman yang mencerminkan bahwa orang itu telah diberi tanda-tanda hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sing kalebet golongan anu digambarkeun dina ayat tadi.
Paman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sing saha jalmi anu dikaresakeun ku Allah, dituntun ke jalan hidayahnya, niscaya Allah baris ngaluaskeun sareng ngalegakeun dadanya pikeun menerima Islam. Aya doana anu paling sering ku urang diamalkeun dina kahirupan sadidinten, di antawisna doa anu paling sederhana nyaeta doa Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Upami ayat Al-Qur'an nama saulna teh urang dianjurkeun seueur ngaos nyaeta surat Al-Insyirah atanapi surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kemudahan, kelancaran untuk tiasa ngamalkeun ayat ieu. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah, dituntun ke jalan hidayah sinareng taufikna. Sakitu nu kapihatur haturna anu kasuhun, mudah-mudahan aya hikmah berkah sareng manfaatna. Kita tutup dengan doa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.